Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani, Sobat Sehat Tiara Farm. Saya masih berada di Melati Fish Farm. Seperti janji saya sebelumnya, kita bikin video dan belajar dengan guru kita, guru kami dan guru teman-teman lumbung se-Indonesia Raya. Baru ketemu lagi nih dengan Ustadz Ahmad Syawaludin. Assalamualaikum, Sobat Tani Indonesia. Ustadz, Siap. kita lagi di kolam lele nih Ustadz. Masuk kolam lele ada 6 kolam yang satu ukuran dan ini ada yang satu besar nih Ustadz. Masuk awal karena mungkin dari luar ya kita. Jadi pas masuk kayak ada bau aroma lah ya kolam lele. Teman-teman dan Sobat Tani se-Indonesia pengen belajar kan dari lumbung bumi dan ada beberapa formula yang sudah Ustadz ciptakan untuk supaya air lele itu tidak berbau. Itu Ustadz minta arahannya. Ya baik teman-teman Sobat Tani Indonesia dimanapun berada, terima kasih Bu Ita. Jadi konsep lele, konsep bertani yang sehat, konsep berternak yang sehat dan perikanan yang sehat itu ada dua yang sebenarnya yang kita ajarkan ke teman-teman petani yang kita. Jadi yang pertama itu adalah memanfaatkan dari lingkungan yang ada, bahan-bahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana kita beli yang di toko sesuai dengan yang ada sekarang. Teman-teman yang ada di sini di Melati Fish Farm, ini ada Kang Ardi. Assalamualaikum Kang Ardi. Waalaikumsalam. Ini sohib saya dari zaman SMA. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita di sini menggunakan metode yang kedua, yaitu memaksimalkan dari pakan toko yang ada. Nah, bau yang ada itu terjadi karena protein yang cukup tinggi yang ada di pakan yang ada di sini. Jadi pakannya cukup tinggi menggunakan 781, kemudian difermentasi dengan menggunakan JC Strong dan asam amino. Tambah lagi teman-teman seminggu sekali menggunakan JC ternak gitu kan, untuk pakannya. Nah akhirnya yang menyebabkan air itu cepat bau gitu. Kenapa cepat bau? Karena proteinnya sangat tinggi sekali. Proteinnya ya terlalu tinggi, bahkan kalau menurut saya harusnya memang pakan yang biasa, terus kemudian menggunakan asam amino dan JST Strong ataupun JSTI ternak ikan ya. Nah jadi seperti itu. Nah gimana cara menanggulanginya? Biasanya di teman-teman kita ada dua cara. Yang pertama itu dengan menebar JC Strong dan NBR. Untuk di sini kolam 3 kali berapa kan tadi? 3 kali 4. Untuk kolam 3 kali 4 itu biasanya menggunakan setengah liter JC Strong sama setengah liter NBR. Itu sebulan sekali atau 2 minggu sekali sesuai dengan bau yang ada gitu ya. Saya disebar gitu ke area kolamnya, supaya untuk menghindari amonia yang terlalu tinggi yang akhirnya nanti menyebabkan si lele itu tidak nafsu makan dan akhirnya mati karena kekurangan oksigen yang ada dalam air. Yang kedua, kita bisa mengurangi airnya, jadi mengganti air setiap seminggu atau 2 minggu sekali, karena di sini airnya cukup berlimpah. Kang Ardi tuh teman-teman bisa lihat airnya sangat berlimpah sekali. Jadi teman-teman bisa menggunakan pergantian air. Pergantian air setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali dilakukan pergantian air gitu. Nah ini pagi subur tuh, pagi mau ngasih makannya. Nah pakannya kayak gitu. Teman-teman sudah melakukan fermentasi yang cukup tinggi bahan-bahannya, jadi dia tidak hancur dan tidak tidak keras juga. Memel lah kalau kata orang Jawa tuh. Memel ya. Jadi itu yang dilakukan. Fermentasinya nggak lama, paling lama 1 jam. Jadi 30 menit itu paling cepat, tapi paling bagus sih standarnya 1 jam. Jadi pakan yang sudah ada terus kita fermentasi dengan JST ikan dan asam amino ya. Betul.
Jadi bisa menggunakan itu. Bahkan teman-teman juga bisa menggunakan PS 400 nih kalau mau coba. Tapi saya pernah coba pakai PS 400. Lele itu kehilangan ininya, kehilangan Motif. lendirnya. Oh, lendir. Jadi Masya Allah. putih-putih nanti lele pas panen. Oh iya iya Nggak iya. hitam lagi. Jadi agak unik ketika pakai PS 400 gitu. Jadi lelenya tidak hitam lagi. Makanya saran saya buat teman-teman sobat tani Indonesia, kalau mau lele tadi, gunakan konsep yang tadi di airnya naik turunnya kurang lebih sekitar 2 mingguan lah, seminggu sampai 2 minggu sekali. Terus kemudian bisa ditambah dengan jamu kita pakai JC Strong ataupun NBR di airnya, seperti itu Bu kalau untuk. Nah, yang ketiga sebenarnya ada satu lagi, tapi dengan cara hidrogonik. Oh, hidrogonik. Jadi kita memaksimalkan potensi air ini, dan itu sebenarnya tidak menggunakan pergantian air lagi sumber hidupnya si lele. Jadi air itu akan mengalir terus dan putar, diserap oleh akar-akar tanaman seperti ini. Ah, ini seperti ini ya tanamannya tuh, gini. lihat sobat tani. Jadi nanti airnya dia akan disaring oleh akar-akar si tanaman gitu. Tapi tetap ada tanahnya ya Ustaz Tetap harus ada tanahnya, karena sunatullahnya kan begitu. Jadi sunatullahnya itu ya manusia itu kan terbuat dari saripati tanah, bukan saripati anu gitu. Iya. Gitu. Jadi sering banyak teman-teman kita ini sok keminter mengalahi sunatullahnya gitu loh. Sunatullahnya kita itu manusia terbuat dari saripati tanah, ya sudah kembalikan lagi dengan tanahnya. Dan balik ke alam itu tidak ada buruknya, dan insya Allah sehat dan menyehatkan. Nah, nih buat teman-teman kalau mau lihat ikan lele ngasih makan, nah seperti ini. Ini sehat namanya ikan lele. Oh iya ya, gesit ya Ustaz ya. Sangat gesit sekali. Ini ukuran berapa nih Bang Haji? 9-10. 9-10 ya. Sudah berapa lama ditanam di sini? Baru seminggu lah. Oh, seminggu. Oh, jadi dari 9-10. 9-10. Oh, masuk 9-10 seminggu. Jadi pergerakan si lelenya itu lincah, itu sehat ya Ustaz ya? Sangat sehat. Oke. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat tuh yang di sana di kolam ujung itu pergerakan ikan lele yang sedang tawaf itu betul-betul muter dia. Oh, itu sobat tuh. Yang paling ujung itu. Ya, kita lihat ya. Itu kelihatan sekali gitu. Karena dia kena sinar matahari, sinar lampu. Jadi dia akan berputar seperti itu. Nah, itu ciri khas dari semua ikan ketika dia terkena sinar, apalagi untuk lele yang dimana dia binatang malam pada dasarnya. Jadi kalau lele itu memang binatang malam yang harus ngasih makannya itu ya malam-malam begini. Makanya ini kalau malam nggak tidur itu lele itu lalu nyari makan, dia di atas nyari makan. Itu lele. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau ngasih makan lele, waktu terbaiknya sebelum matahari terbit dan setelah matahari tenggelam. Itu waktu terbaik dalam memberikan makan lele. Karena ketika kita ngasih makan lelenya itu di siang hari, efektivitas daya serap terhadap tubuhnya dia itu sangat berkurang. Ya, terima kasih Ustadz Ahmad Syawaludin. Bagi sobat tani, sobat sehat Tiara Farm, tadi kan Ustadz menjelaskan JST ikan, asam amino, PS 400, itu formulanya Ustadz Syawal yang menciptakan. Kalau sobat mau belajar, yuk kita gabung. Dari manapun Ustadz Syawal sudah membentuk lumbung-lumbung bumi. Di Aceh ada, dari Aceh sampai Papua ya Ustadz ya, di Magelang, di Lamongan. Yuk kita gabung untuk menyehatkan bumi, mensejahterakan petani. Nanti kita belajar lagi di video selanjutnya dengan guru kita Ustadz Ahmad Syawaludin. Oke sobat tani, sobat sehat Tiara Farm, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.